Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk selalu terus bersemangat dalam berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Kita dari Markas Kampus Dunia Maya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, jika Anda merasa buntu dalam perkuliahan statistik matematika, silakan kunjungi kampus kita di www.raduinstitute.com. Tentunya yang pasti adalah gratis, tidak berbayar. Kita masih akan membahas pembahasan soal-soal estimasi seri kedua, di mana seri ke-1 kita sudah bahas. Saking panjangnya pembahasan itu terpaksa dibagi dua, diakibatkan juga karena putusnya jaringan internet. Nah, kita akan lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pada soal 8.12 katanya pembacaan voltameter yang dihubungkan kepada alat uji sirkuit itu terdistribusi secara uniform. Jadi katanya suatu alat untuk pengukur voltameter itu kepada alat uji sirkuit terdistribusi secara uniform. Terdistribusi secara uniform pada interval theta, theta tambah 1. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama A, kita akan menunjukkan bahwa Y garis adalah estimasi yang bias, ingat bias termasuk bias, dan hitung biasnya. Lalu katanya dapatkan fungsi dari Y garis sehingga dia menjadi fungsi yang tak bias. Jadi dapatkan fungsi yang tak bias. Lalu dapatkan mean square error. Nah, ini mean square error ini kalau dalam teorinya didefinisikan sebagai variasi theta, variasi estimator ditambah dengan bias kuadrat. Nah, ini dari definisi mean square error. Yang soal 8.18 begitu juga, diberikan suatu fungsi densitas peluang. Katanya di sini termasuk kepada power family distribution. Dan katanya jika estimator itu adalah maksimum Y1, Y2, Yn, maka katanya tunjukkan bahwa estimator tersebut bias. Oke. Dan katanya dapatkan pengali dari estimator tersebut sehingga dia menjadi estimator tak bias. Lalu jalankanlah mean square error. Jadi kalau kita lihat soalnya ini masih berkutat kepada kemampuan kita untuk menentukan fungsi densitas peluang. Oke, kita akan coba jawab secara perlahan, secara detail dan teliti untuk setiap soal yang diberikan. Oke, dalam soal dikatakan bahwa fungsi densitas peluang kita adalah fungsi densitas peluang yang terdistribusi secara uniform. Ingat, uniform selalu kita katakan 1/. Oke. Coba kita buat dulu yang agak manis sedikit, yang agak smooth sedikit. Oke, kita katakan bahwa FY kita merupakan 1/theta tambah 1, oke, kurang theta. Nah,
kurang theta sama dengan 1. Oke. Untuk Y dari theta hingga menuju theta tambah 1. Nah, ini dia. Ini disebut terdistribusi secara uniform. Terdistribusi secara uniform. Oke. Untuk theta, theta tambah 1. Nah, ini dia. Lalu apa yang kita perlukan? Kita akan mendapatkan ekspektasi. Nah, ini dia. Karena ini yang dahulu informasi yang kita miliki itu ini. Ekspektasi Y tentu karena dia kontinu secara umum kalau kita tulis secara umum dia minta hingga sampai tak hingga Y dikali dengan FY. Kali dengan FY DY. Nah, ini dia. Oke. Sama dengan integral. Kalau kita masukkan batasnya tentu dia kalau kita masukkan batasnya tentu menjadi theta hingga theta tambah 1 untuk fungsi 1 dy. Itu sama dengan kali Y-nya mana? Ada masih Y-nya masih ada. Y kali 1 dy. Berarti di sini setengah Y kuadrat untuk berbatas theta hingga theta tambah 1. Di sini tentu menjadi sama dengan setengah theta tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang dengan setengah theta kuadrat. Oke. Sama dengan setengah dikali dengan theta kuadrat tambah 2 theta, kita buka 2 tetanya, tambah 1 dikurang dengan setengah theta kuadrat. Oke, di sini tentu menjadi theta tambah setengah. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa ekspektasi Y garis, oke, kita garis dulu. Ekspektasi Y garis itu adalah bias. Kita tahu ekspektasi Y garis itu adalah ekspektasi Y1 tambah Y2 tambah YN dan seterusnya tambah YN dibagi dengan N. Oke. Oke. Kita besarkan sedikit lah. Oke, ini kita besarkan sedikit. Tentu sama dengan seper N dikali dengan, ingat ekspektasi Y1 ini bisa dipecah menjadi ekspektasi Y1, ingat sifat ekspektasi kalau tergabung beberapa fungsi bisa kita pisah ya, kita pisah. Ini udah berkali-kali kita sampaikan sifat seperti ini. Silakan masuk ke kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Oke.
sama dengan, nah ini 1/n kali, nah ekspektasi Y1 itu sama dengan ekspektasi Y karena dia saling bebas. Jadi ini theta tambah setengah, oke, ditambah, ini juga ekspektasi Y2 juga sama, theta tambah setengah, oke, ditambah seterusnya ekspektasi YN juga theta tambah setengah. Oke. Nah, karena tetanya sampai ke N, setengahnya sampai ke N, di sini ada 1/n pula, dia menjadi theta tambah setengah. Nah, kita dapat buktikan bahwa karena ekspektasi Y garis itu tidak sama dengan theta, tidak sama dengan theta. Nah, ini karena kita dapatkan theta tambah setengah, maka dikatakan ekspektasi Y garis tersebut adalah bias. Maka estimator untuk menggunakan Y garis itu adalah bias. Oke. Adalah bias. Dah terbukti. Nah, untuk yang nomor A telah kita berhasil buktikan karena kita perlihatkan tadi dia memang ekspektasi Y garisnya itu adalah theta ya dikurang setengah. Nah, kita akan mencoba untuk mendapatkan estimator yang tak biasnya bagaimana untuk yang B. Jadi kalau kita lihat tadi ekspektasi Y garis itu adalah sama dengan theta tambah setengah, maka kita bisa katakan di sini theta itu adalah ekspektasi Y garis kurang setengah. Ekspektasi Y garis kurang, kita dapat katakan bahwa ekspektasi Y garis itu, ekspektasi Y garis sama dengan, oke. Oh, kita dapatkan, oke betul. Ekspektasi Y garis sama dengan ekspektasi Y garis itu sama dengan theta. Berarti kita boleh menggunakan estimator. Jadi kalau begitu, jadi kalau begitu, estimator untuk Y garis kurang setengah adalah tak bias. Nah, ini dia adalah tak bias. Kita perlu bukti, kita buktikan. Kita coba tadi ekspektasi estimator. Oke. Berarti sama dengan ekspektasi Y garis kurang setengah. Ingat, menurut sifat ekspektasi, ini bisa dipisah menjadi ekspektasi Y garis dikurang dengan ekspektasi setengah. Oke. Jadi kalau begitu di sini sama dengan 1 per ekspektasi ini Y garisnya boleh kita uraikan menjadi Y1 oke, tambah Y2 tambah seterusnya tambah YN dibagi dengan
N. Nah, di sini ekspektasi konstan, ingat sifat ekspektasi itu setengah. Maka sama dengan 1/n. Nah, di sini tentu bisa kita pisahkan. Ingat sifat ekspektasi jika terdiri dari beberapa fungsi itu boleh dipisahkan. Nah, I2 tambah seterusnya tambah ekspektasi YN. Oke, YN. Oke. Tambah dikurang setengah. Nah, di sini sama dengan 1/n. Ekspektasi Y1 tadi theta tambah setengah. Ingat sebelumnya telah kita dapatkan ekspektasi Y tambah ekspektasi Y2-nya juga theta tambah setengah. Dan seterusnya hingga dan seterusnya. Oke, seterusnya. Dan seterusnya kita jumlahkan, seterusnya tambah dengan theta tambah setengah. Oke, kita kurang setengah. Nah, theta sampai n, setengah sampai n juga ada bagi 1/n, ini theta tambah setengah kurang setengah sama dengan theta. Nah, baru dia menjadi suatu estimator yang tak bias. Jadi kalaulah tetanya Y garis kurang setengah, maka kita buktikan estimator ekspektasi theta, estimator theta ini akan bernilai theta. Oke, jadi kalau itu karena ekspektasi, karena ekspektasi dari estimator tadi sama dengan theta. Oke, kita buktikan. Maka estimator dengan formula Y garis dikurang setengah adalah tak bias. Oke. Adalah tak bias. Ya, tadi kalau dia Y garis saja bias. Tapi kalau dipakai kurang setengah dia menjadi tak bias. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat tadi, kalau estimatornya tadi adalah Y garis, tadi dia tak bias. Oke, ini tak bias. Ini bias, maaf. Bias. Nah, besar bias. Nah, besar biasnya, bias estimator. Nah, ini. Tentu biasnya itu bernilai, tadi rumus bias adalah ekspektasi. Kita tahu tadi rumus bias adalah estimasi Y garis. Bias tentu rumusnya adalah ekspektasi dari estimator dikurang theta. Maka di sini adalah ekspektasi Y theta-nya itu adalah ekspektasi Y garis ekspektasi Y garis dikurang ekspektasi Y garis, sorry kita ekspektasi Y garis
Ingat estimatornya Y garis, tentu ini sini Y garis dikurang theta. Nah, ekspektasi Y garis tadi kita bicarakan adalah theta tambah setengah dikurang theta. Berarti nilai biasnya adalah setengah. Ini nilai bias. Nah, maksud kita dalam pembahasan MSE, mean square error-nya, kita tahu rumus MSE tadi. Rumus MSE, mean square error, adalah variasi estimator dikurang dengan ditambah bias kuadrat, ditambah bias estimator kuadrat. Nah, kita tahu bahwa yang kita perlu cari sekarang adalah variasi estimator. Estimator tadi, karena estimator Y garis, maka kita perlu mencari variasi Y garis. Nah, kita tahu bahwa dia adalah Y1, Y2-nya saling bebas, maka rumusnya tentu menjadi variasi, ini dia, Y1 tambah Y2 tambah seterusnya hingga YN dibagi dengan N. Nah, kalau variasi tentu 1/N kuadrat. 1/N kuadrat. Di sini tentu dikali dengan variasi Y1 tambah Y2 tambah seterusnya hingga YN. Nah, karena dia Y1, Y2, YN saling bebas, maka pasangan kovariasinya itu pasti 0. Maka rumusnya itu cukup 1/N kuadrat variasi Y1 tambah variasi Y2 tambah seterusnya variasi YN. Nah, ini dia. Jadi pasangan kovariasinya tidak perlu ditulis karena nilainya juga 0. Saling bebas. Nah, yang kita belum punya itu variasinya belum punya kita. Kalau ekspektasinya tadi kita punya. Nah, sekarang kita perlu variasi. Kalau ekspektasi Y garis tadi, kalau ekspektasi Y kita punya. Apa tadi ekspektasi Y? Adalah tadi kalau kita lihat ini tadi ekspektasi Y kita. Nah, ini ekspektasi Y theta tambah setengah. Variasi Y kita belum punya. Makanya kita cari variasi Y dulu. Nah, variasi Y, rumus variasi Y itu sama saja adalah ekspektasi Y kuadrat. Nah, ekspektasi Y kuadrat. Ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Y dikuadratkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini theta, karena kita ini sudah punya tadi, ini kita sudah punya theta kuadrat. Nah, ini yang nilai ini adalah theta tambah setengah kuadrat. Nah, yang belum kita miliki adalah ekspektasi Y kuadrat. Nah, ini kita harus cari. Ini rumusnya adalah integral theta tambah 1 Y kuadrat
dikali 1, FY-nya 1, DY. Karena density peluangnya adalah 1 tadi kan, FY-nya 1. Udah kita buktikan tadi. Maka di sini menjadi sepertiga Y pangkat 3. Wah, panjang rumusnya. Untuk theta tambah 1. Berarti di sini sama dengan sepertiga. Oke. Theta tambah 1 pangkat 3 dikurang dengan sepertiga theta pangkat 3. Nah, sini dia nih perlu nih. Di sini tentu rumusnya menjadi sepertiga. Di sini adalah theta pangkat 3. Kalau dia, kita cari dulu kalau dia theta. Kita coba cari dulu. Jadi kita coba cari dulu. Oke. Theta tambah 1 pangkat 3-nya theta kali theta kuadrat tambah 2 theta tambah 1 tambah 1 kali. Ini enggak apa-apa. Cara anak-anak, acara anak SMP. Ya kalau enggak hafal gimana lagi ya. Sebenarnya pakai koefisien binomial itu selesai. Cuman kita masih ragu. Theta pangkat 3, 3 theta kuadrat. Di sini tentu theta pangkat 3, 2 theta kuadrat. Ada theta kuadrat tambah 3 theta kuadrat. Di sini ada theta, di sini tambah 3 theta tambah 1. Oke. Theta 2 theta kuadrat, di sini theta kuadrat. Oke, theta ke theta, di sini 2 theta. Oke, berarti kita hapus. Berarti di sini sama dengan sepertiga kali theta pangkat 3 tambah 3 theta kuadrat pakai koefisien binomial selesai. Tambah 3 theta. Oke. Tambah 1. Dikurang dengan sepertiga theta kuadrat. 3 maka 3. Maka di sini tinggallah dia theta kuadrat tambah theta tambah sepertiga. Oke, itu dia. Maka variasi Y kita sekarang adalah, maka kita buat halaman baru. Maka variasi Y, tadi variasi Y tadi rumusnya adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Oke, dikuadratkan. Di sini tadi theta pangkat 3 tambah 3 theta kuadrat ditambah 3 theta. Ops, theta pangkat 3-nya habis. Sorry. Ini udah kita operasikan. Ini udah kita operasikan tadi menjadi theta kuadrat tambah theta tambah sepertiga dikurang dengan
Theta tambah setengah kuadrat. Tadi ekspektasi theta sama setengah. Berarti di sini theta kuadrat tambah theta tambah sepertiga. Kita buka di sini theta kuadrat. Oke. Tambah 2,5 tambah theta. Oke, di sini juga tambah 1/4. Nah, ini dia. Theta kuadrat 2 kali theta kali setengah kuadrat. Berarti di sini tinggallah 1/3 kurang 1/4. Oke. Sini tentu 4. Di sini 12. 4 kurang 1. 1/12. Ini adalah 4/12 kurang 3/12. 1/12. Nah, ini variasi. Berarti kalau begitu, kalau kita mau mencari, tadi yang mau kita tuju adalah MSC. Oke, variasi Y garis. Oke, kita menuju MSC. Jadi rumus mean square error atau MSE yang mau dicari itu tadi adalah variasi estimator ditambah dengan bias kuadrat. Nah, bias kuadrat. Oke. Jadi variasi estimator tadi adalah variasi Y garis. Belum kita bicarakan variasi Y garisnya. Berarti ini belum, nih dulu kita hapus dulu, nih belum sebelum sampai ke sini. Karena tadi variasi estimator sama dengan variasi garis, Y garis. Variasi rata-rata sampel adalah 1/n kuadrat. Ini 1/12 kali dengan variasi S1 tambah seterusnya sampai variasi YN. Variasi YN. Maka di sini 1/n kuadrat. Variasi Y1 adalah variasi Y tadi 1/12. Ditambah seterusnya sampai 1/12. Di sini adalah 1/12. Tentu di sini jadinya tinggal n/12 dikali dengan n kuadrat, jadi 1/12n. Karena di sini adalah kalau kita lihat 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12 sampai ke n, berarti n kali 1/12, n/12 kali n kuadrat. Nah, setelah kita dapat variasi estimator, baru kita dapatkan nilai MSE. MSE-nya adalah variasi estimator ditambah dengan bias estimator kuadrat. Nah, ini rumus. Oke. Ini adalah 1/12n
Di sini tambah dengan setengah. Tadi biasnya setengah pangkat 2. Berarti menjadi 1/12N tambah 1/4. Jadi inilah yang disebut dengan MSE yang kita miliki. Oke, ini MSE. Jadi soal untuk yang 8.12 telah berhasil kita selesaikan dengan baik. Jadi dapat kita lihat bahwa apa yang telah kita lakukan tadi merupakan langkah yang saling berhubungan berturutan. Dimulai pemahaman fungsi densitas peluang, apa itu rata-rata, apa itu variasi, bagaimana cara mencari estimasi bias merupakan hal yang berhubungan satu sama lainnya. Oke, kita akan coba lihat yang soal berikutnya. Nah, soal berikutnya sama. Diberikan suatu fungsi densitas peluang, alfa Y berpangkat alfa kurang 1 dibagi theta berpangkat alfa. Untuk Y-nya itu 0 sampai theta, maka tunjukkan theta itu adalah bias dan dapatkan pengali dari theta itu katanya agar dia menjadi tak bias. Lalu dapatkan MSE. Oke, kita lihat. FY-nya theta alfa berpangkat Y kurang 1. Alfa berpangkat Y kurang 1. Dibagi dengan theta dibagi dengan theta berpangkat alfa. Oke, kita lanjutkan. Maka kita akan coba kerjakan. Oke, kita ambil lembaran baru. Maka diberikan fungsi densitas peluang kita adalah FY sama dengan alfa berpangkat alfa kurang 1 dibagi dengan theta berpangkat alfa. Untuk Y itu dari alfa ke theta. Kita tengok dulu benar atau tidak. Alfa berpangkat Y kurang 1, betul bagi theta. Oh, batasnya 0 sampai theta. Oke, batas kita itu 0 sampai theta. Dengan batas 0 sampai theta. Nol sampai theta. Nah, kita akan dapatkan estimator tadi katanya adalah maksimum. Nah, jadi kalau statistik maksimum pun masuk dia ke dalam teori kita. Y1, Y2 hingga YN. Nah, jadi kalau kita cerita statistik maksimum, maka kita memerlukan ekspektasi dari statistik. Sebelum ekspektasi kita dapatkan dahulu density maksimum. Nah, kita dapatkan dulu density maksimum karena itu rohnya. Kita dapatkan dulu. Kita tahu density maksimum FYN itu memiliki rumus N dikali dengan kumulatif berpangkat N kurang 1 dikali dengan density function. Density function-nya ada, yang belum ada kita dapatkan kumulatif.
F besar adalah integral dari batas bawah 0 sampai ke Y alfa T. Jangan Y lagi, alfa T per theta berpangkat alfa dy. Ya, ini dia dy. Jadi kalau mau kita integralkan, ini kan sederhana sekali. Kalau kita keluarkan saja konstannya di sini theta berpangkat alfa, tinggal integral 0y, di sini tinggal t berpangkat alfa kurang 1 dt. Dt ini bukan dy. Dt. Di sini dt. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dt. Ini merupakan integral sederhana saya rasa. Di sini alfa per theta berpangkat alfa dikali 1 per alfa. Oke, 1 per alfa. Oke. T berpangkat alfa untuk batas 0y. Berarti ini kalau kita lihat dulu, ini alfa per theta berpangkat alfa. Ini kita masukkan di sini menjadi, kita masukkan y dulu. Berarti y per alfa, y berpangkat alfa per alfa. Oke, berarti ini habis, alfanya habis. Tinggallah y per alfa, theta per alfa. Nah, ini adalah kumulatif kita. Di kumulatif kita sudah dapat, maka kita bisa menjawab FYN. FYN kita density maksimum pakai kode N. Nah, ya, notasi YN sama dengan N dikali FY, F besar kumulatif berpangkat N kurang 1 dikali FY. Oke. Ini sama dengan N dikali FY, itu adalah Y berpangkat alfa per theta alfa berpangkat N kurang 1 dikali FY. FY-nya tadi adalah alfa dikali dengan Y berpangkat alfa kurang 1 dibagi dengan theta berpangkat alfa. Kalau mau kita sederhanakan menjadi N, di sini Y berpangkat alfa N kurang alfa. Di sini ditambah dengan ada alfa. Oke, kita buat dulu baru kita eksekusi. Alfa Y berpangkat alfa kurang 1. Di sini pembaginya ada theta berpangkat alfa N kurang alfa dikali dengan theta berpangkat alfa. Tentu di sini menjadi N
Y N alfa pastinya Y berpangkat alfa N kurang alfa tambah alfa berarti alfa N kurang 1. Alfa N dibagi dengan theta berpangkat alfa N. Theta berpangkat alfa N. Nah ini adalah density maksimum kita. Density maksimum tentu tetap untuk Y-nya itu 0. Oke, Y-nya itu 0 sampai theta. Ini adalah density maksimum kita. N alfa, Y berpangkat alfa N kurang 1, ini alfa, bagi dengan theta berpangkat alfa N. Nah, sekarang kita akan menentukan ekspektasi YN kita. Oke, ekspektasi YN. Nah, ekspektasi YN, ekspektasi dari Y maksimum itu adalah integral 0 sampai theta. Oke, ini NY-nya tetap Y. FYN-nya adalah, kita lihat sebelah tadi, N alfa berpangkat, oke, ini N alfa, Y berpangkat alfa N kurang 1 dibagi dengan theta berpangkat alfa N. Oke, DY. Oke, berarti sama dengan alfa N alfa. Oke. N alfa dibagi dengan theta berpangkat alfa N integral 0 theta. Oke, tinggal lagi Y berpangkat alfa N. Nah, ini tinggal lagi D. Y berpangkat alfa N. Tinggal itu aja kan. Jadi sekarang kalau kita mau mengintegralkannya, tentu dia menjadi sama dengan N alfa dibagi dengan theta. Theta berpangkat alfa N. Ini integral kita 1 per alfa N tambah 1 Y berpangkat alfa N tambah 1 untuk 0 theta. Ini dia. Berarti kalau begitu di sini integral kita menjadi N alfa dibagi dengan theta berpangkat alfa N. Ini N alfa nih dia kali nih ya, jangan salah nanti. Ini adalah N alfa dikali dengan, nah ini dia, theta berpangkat alfa N tambah 1 per alfa N tambah 1. Alfa N tambah 1. Nah, di sini tentu dia menjadi N theta. Jadi theta. Jadi di sini tinggal N alfa per alfa N tambah 1 theta. Maka kita lihat bahwa dia adalah
tak bias. Nah, sekali lagi dia adalah tak bias karena dia tak bias, dia bias. Karena bias maksudnya bukan tak bias, bias. Oke. Karena ini karena ekspektasi YN tadi, ekspektasi YN maksimum tidak sama dengan theta. Nah, tadi kan hasilnya ekspektasi YN itu hasilnya adalah, ini hasilnya tadi, ini hasilnya adalah N per alfa dibagi dengan alfa N tambah 1 theta. Maka dia dikatakan karena ekspektasi YN sama dengan theta, maka estimator theta sama dengan maksimum tadi, maksimum Y1, Y2 sampai YN adalah bias. Oke. Bias, kita adalah bias. Adalah bias. Nah, kita ingin mencari berapa pengalinya sehingga dia itu menjadi tak bias. Nah, pengalinya tentu apa? Nah, pengalinya tentu pengali yang dimaksud, ini yang B, pengali yang dimaksud adalah kalau kita kan ini ekspektasi YN tadi, ekspektasi YN itu maksimum maksudnya bukan YN ya. Ekspektasi maksimum tadi adalah alfa N dibagi dengan alfa N tambah 1 sama dengan theta. Ini adalah ekspektasinya. Jadi kalau kita kalikan dengan, nah kalau kita kalikan, jika dikalikan kan dengan alfa N tambah 1 per alfa N, maka dia akan menjadi unbiased. Jika dikalikan dengan alfa N tambah 1 N, maka estimator, estimatornya tadi theta garis, ini estimatornya tadi, ini estimatornya, maka estimator sama dengan maksimum Y1 sampai YN, oke, menjadi tak bias, oke, menjadi tak bias, menjadi tak bias. Bagaimana cara membuktikannya? Ya kalikan saja. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau kita kalikan ekspektasi YN ini tadi, ini maksimum, kita kalikan, maksudnya kita kalikan alfa N tambah 1, ini tadi dibagi dengan alfa N, ini pengalinya. Kita kalikan dengan alfa N per alfa N tambah 1 kali theta, dia akan menjadi theta. Nah, ini dia. Karena ini habis, oke? Ini juga habis. Makanya saya katakan tadi, soal nomor B yang dimaksud pengalinya itu multiple theta-nya itu adalah alfa N tambah 1 per alfa N. Alfa N tambah 1 per alfa N. Kalau dia dikalikan akan menjadi theta. Nah, itu yang nomor B. Jadi kita udah lihat
Pengali yang dimaksud adalah alpha n tambah 1 per alpha n. Nah, soal berikut adalah MSE. Nah, MSE-nya lagi yang kita inginkan. MSE. MSE kita tahu rumusnya tadi adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Variasi tambah dengan bias. Bias theta kuadrat. Nah, kita cari dulu biasnya. Bias kuadrat. Nah, biasnya itu tadi adalah ekspektasi theta garis dikurang dengan theta. Ekspektasi garis tadi adalah berapa tadi ekspektasi garisnya? Ekspektasi maksimum ya tentu. Ekspektasi maksimum adalah alpha n. Oke. Ini tentu alpha maksimumnya. Tadi kita cari dia alpha n per alpha n tambah 1 theta dikurang theta. Atau biasnya itu menjadi theta. Ops. Ini dia. Theta alpha n per alpha n tambah 1 tambah 1 kurang 1 dikurang 1. Nah, oke. Kalau mau kita gabungkan berarti sama dengan theta dikali dengan alpha n tambah 1 kurang apa sih? Kurang alpha n tambah 1 jadi minus 1 per alpha n tambah 1. Jadi kalau kita mau lanjutkan dia menjadi ekspektasi MSI dia kuadratkan. Dia akan dikuadratkan. Oke, lupa kita kuadratkan. Berarti ini minus biasnya itu ini minus 1 per alpha n tambah 1. Bias, berarti kalau bias kuadratnya positif nih. Oke, enggak apa-apa lah. Oke, alpha ekspektasi theta garis rumus bias. Kita cek dulu rumus bias kita. Bias ekspektasi garis kurang theta. Betul rumus garis kita. Kurang theta. Oke, benar. Nah, ini makanya bias kuadrat. Ini dia bias. Nah, sekarang kita akan mencari variasi YN. Variasi ini tadi variasi estimator adalah variasi YN. Nah, variasi YN. Nah, kita tahu
variasi dari maksimum itu rumusnya sama, di mana-mana rumusnya itu juga adalah ekspektasi YN kuadrat dikurang dengan ekspektasi YN dikuadratkan. Nah, ini kita sudah punya. Tadi ini yang kita miliki adalah alfa N per alfa N tambah 1 theta. Kalau kita kuadratkan, ya kuadratkanlah. Oke. Nah, ini yang kita pilih tadi. Nah, yang belum kita miliki adalah ekspektasi YN kuadrat maksimum. Oke. Sebenarnya baca yang tepatnya maksimum, bukan YN kuadrat. Salah baca orang nanti. Di sini tentu integral 0 theta, pengalinya bukan YN kuadrat, tapi Y kuadrat. Nah, bukan YN kuadrat, Y kuadrat. Nah, FYN, density-nya tadi, apa tadi density-nya? N alpha berpangkat Y alpha N kurang 1. N alpha Y berpangkat alpha N kurang 1 dibagi dengan tadi apa tadi? N alpha berpangkat theta berpangkat alpha N. Theta pangkat alpha N. D. Nah, nih. Kita selesaikan, berarti sama dengan alpha N, kadang-kadang N alpha, kadang-kadang alpha N, ya terserah aja, penting benar. Theta berpangkat alpha N, integral 0 theta. Itu dia. Tinggal lagi di sini Y alpha N tambah 1. Alpha N tambah 1 DY. Oke, tentu ini integralnya menjadi sama dengan alpha dikali N berbagi dengan theta berpangkat alpha N dikali dengan 1 per alpha N tambah 2 Y berpangkat alpha N tambah 2 dengan batas 0 theta. Tentu menjadi alpha N per theta berpangkat alpha N, dikali dengan theta berpangkat alpha N tambah 2. Theta berpangkat alpha N tambah 2 dibagi alpha N tambah 2. Oke. Ini dia. Alpha N tambah 2. Jadi tinggallah theta kuadrat. Maka tinggallah ekspektasi YN kita. Maka ekspektasi Y maksimum. Y maksimum jangan sebut YN juga, bro. Oke. Sama dengan alpha N dibagi dengan Pak N tambah 2 dikali dengan theta kuadrat. Nah, itu tadi dah. Oke tak? Oke, kita.
Theta kuadrat. Oke, mantap. Maka variasi Y maksimum itu menjadi alpha N per alpha N tambah 2 theta kuadrat dikurang. Nah, dikurang apa tadi? Apa ekspresi N tadi? Alpha N theta N tambah 1 kuadrat dikurang alpha N per alpha N tambah 1. Itu theta kuadrat. Nah, ini. Oke. Oke, ini variasi YN. Atau kita sebut dengan variasi dari, maka MSE kita, ya kalau mau dilanjutkan, lanjutkan. Kalau cukup ini aja. Variasi Y ini sama dengan tadi variasi estimator ya. Ini variasi estimator. Adalah ini dia. Adalah variasi estimator ditambah bias estimator kuadrat. Berarti di sini alpha N per alpha N tambah 2 theta kuadrat dikurang dengan alpha N per alpha N tambah 1. Oke. Theta kuadrat ditambah biasnya tadi apa tadi? Biasnya tadi nih theta per N tambah 1 kuadrat. Nah, lebih negatif. Jadi BTS kuadrat. Tambah min theta per alpha N tambah 1 kuadrat. Nah, ini dia. Selesai juga akhirnya. Ya, kalau sudah lanjutkan ya lanjutkan, ya, nggak salah. Ini habis theta N-nya. Oke, alpha N. Nah, ini MSE-nya. Kalau mau disederhanakan lagi ya silakan aja. Sederhanakan boleh, tidak sederhanakan boleh. Ini kalau mau disederhanakan kan jelas sekali nih. Kalau mau kita buat di sini alpha N per N tambah 2 theta kuadrat. Nah, di sini kurang. Ini ada theta kuadrat. Ini alpha N kuadrat. Kurang theta kuadrat per N tambah 1 kuadrat alpha N tambah 1.
kuadrat. Ini tinggal 4n kuadrat tambah 1. Wah, ini dia. Tinggal ini aja kan. Nah, kurang ditambah. Atau mau disederhanakan lagi bisa saja menjadi nah, sampai di sini cukup lah. Jadi ya selanjutnya serahkan aja lagi sama MSI untuk membuktikan. Mau disederhanakan lagi boleh. Tetapi konsepnya sudah sangat luar biasa benar. Oke. Biasnya juga kita sudah benar, biasnya jadi benar. Oke, saya rasa MSI kita cukup sampai di sini saja. Untuk selanjutnya disilakan di mode sederhana, tapi sampai di sini udah betul kok. Oke, kita lihat lagi MSI kita, rumus MSI itu udah benar. Oke, rumus MSI kita. Mana MSI? Oke, benar semua. Oke, kalau begitu dua soal yang sangat dahsyat yang kita selesaikan pada hari ini. Ada dua soal tapi waktunya panjang sekali. Oke. Saya rasa cukup pembahasan soal kita untuk dua soal yang telah kita laksanakan. Jadi sekali lagi Kampus Dunia Maya selalu berpesan, silakan sering-sering masuk ke Kampus Dunia Maya untuk mendapatkan ilmu jika Anda galau dalam mata kuliah statistik matematika. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada teori-teori berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.